Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam secara online. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan limpah dalam setiap kehidupan kita. Kerinduan setiap kita adalah mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan. Ku rindu setiap waktu untuk menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, layak dipuji di
tinggikan nama-Mu. Haleluya, kasih setia-Mu besar, perlindungan-Mu bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami sampai kami ada pada hari ini ya Tuhan. Bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi roh yang ada di dalam setiap kehidupan kami, itulah yang memampukan kami melewati hari lepas hari. Bapa, sore hari ini kami rindu datang kepada Engkau, menaikkan pujian kami, syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah doa malam pada malam hari ini, dari awal sampai dengan akhirnya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang juga mengikuti ibadah secara online, terutama bagi hamba-Mu Penatua Hadi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah perkataan firman yang boleh beliau sampaikan menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia perlindungan kita. Kita bersyukur karena kasih setia-Nya tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari kita satu di dalam doa, pujian yang mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa kami tetap
dan selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Sekalipun dunia diguncangkan oleh keadaan apapun, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah tinggal diam dan terus menyertai setiap anak-anak-Mu yang percaya dan mengikut Engkau di dalam setiap kehidupan-Mu. Itulah keimanan kami yang sungguh-sungguh kami rasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah doa malam di tempat ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami tidak ada artinya apa-apa tanpa penyertaan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang kami sampaikan ada kuasa Tuhan, sehingga firman itu tertanam di dalam lubuk hati kami dan dapat bertumbuh dan berbuah yang lebat, sehingga hidup kami bermakna bagi Engkau. Berkaryalah Tuhan, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah malam di tempat ini. Puji syukur, saya yakin dan percaya sekalipun Bapak Ibu dan Saudara sekalian tidak berada di tempat ini, saya pastikan semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyimak dan merenungkan supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan ini sangat singkat karena di dalam firman Tuhan ini ada 2 ayat yang sangat berarti bagi kita dan saya akan membacakannya. Tetapi maksudnya Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pada kesempatan sore hari ini saya hendak bertanya kepada Bapak Ibu sekalian sekalipun di rumah, apakah hari ini Bapak Ibu berbahagia? Tentu kalau saya bertanya tentang kebahagiaan, beraneka ragam jawaban dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada yang menjawab, oh ya, hari ini saya sangat-sangat berbahagia. Atau mungkin juga ada yang menjawab, oh Om Hadi, hari ini sungguh-sungguh saya tidak bahagia. Kemudian pertanyaan ini saya lanjutkan kembali dengan sebuah pertanyaan, mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini berbahagia? Mungkin sejenak Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir, oh iya ya, mengapa saya hari ini berbahagia? Mengapa saya hari ini tidak berbahagia? Tentu terlintas di dalam pikiran kita timbul perenungan-perenungan tentang mengapa demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Lukas ini, kita melihat bagaimana kira-kira 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus memberitakan sabda kebenaran firman Tuhan, tiba-tiba ada seorang wanita di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan mengatakan demikian di ayat yang ke-27b. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jujur saya akui ketika saya merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang 11 ini, saya agak bingung saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat konteks di atasnya, Tuhan tidak pernah berbicara tentang kebahagiaan. Juga ayat berikutnya juga Tuhan tidak pernah membicarakan tentang kebahagiaan. Dan pada saat itu Tuhan Yesus tidak sedang berdialog, atau pada saat itu Tuhan Yesus sedang berkhotbah.
Tetapi mengapa di tengah-tengah kerumunan banyak orang, tiba-tiba seorang wanita mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, saya kebingungan ini ada beberapa hal. Mengapa demikian? Yang pertama kebingungan saya adalah mengapa mengatakan berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Padahal kalau kita melihat konteks ini sama sekali Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung ibunya Maria berkaitan dengan firman Tuhan yang mereka sampaikan. Tetapi mengapa hal ini disampaikan? Kebingungan yang pertama. Yang kedua, mengapa seorang wanita ini saudaraku tidak mengatakan berbahagialah engkau Yesus yang saat ini menyampaikan kebenaran firman. Tetapi mengatakan berbahagialah engkau. Artinya ibu yang telah mengandung engkau. Mengapa ibunya yang dikatakan berbahagia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua alasan inilah yang menjadi kebingungan saya bagi firman Tuhan pada kesempatan ini. Mengapa hal ini terjadi bagi seorang wanita mengatakan hal yang demikian? Tetapi saya percaya dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengerti isi hati seorang wanita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan Yesus karena mengerti apa yang menjadi isi hati seorang wanita itu, maka Tuhan Yesus tidak mengatakan terima kasih ibu, karena engkau sudah memberikan ucapan terima kasih dan kebahagiaan bagi keluarga kami. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan di ayat yang ke-28, berbahagialah ialah mereka yang telah mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengatakan mereka yang telah mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, yang disebut adalah mereka yang berbahagia itu mereka yang telah mendengar firman Allah dan memeliharanya. Maka saya bisa memahami ada berbagai latar belakang yang sangat berbeda, cara pandang yang berbeda daripada Tuhan Yesus dan orang perempuan ini. Kalau kita melihat seorang perempuan itu mengatakan yang begitu nyaring, mengatakan berbahagia ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau, maka kita bisa melihat cara pandang ibu ini adalah kebahagiaan dilihat dari sudut pandang manusia, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya menyadari hal ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentunya ibu ini melihat seluk-beluk kehidupan keluarga Yesus pada waktu itu. Saya tidak bisa membayangkan pula kalau saya menjadi seorang ibu daripada ibu seorang bernama Tuhan kita Yesus Kristus, maka tentu ibu ini sangat berbahagia. Kita melihat bagaimana ketenaran Tuhan Yesus pada waktunya. Pada waktu itu Tuhan Yesus menjadi orang yang disanjung-sanjung, mujizatnya yang begitu luar biasa, dan keberhasilan seperti itulah yang dilihat oleh seorang ibu. Kalau saya membayangkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saya menjadi ibu itu juga mengapa ya bukan saya yang menjadi ibunya Yesus. Mungkin saya punya pemikiran seperti itu. Maka dari itu luapan hati yang tidak bisa terbendung itu, maka spontan seorang ibu mengatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Saya bisa menilai kebahagiaan ini hanya dilihat secara sekuler, secara manusiawi. Karena keberhasilan seorang Bunda Maria yang merawat anaknya yang begitu sukses dan begitu tenar. Maka seringkali dalam dunia ini kebahagiaan itu diukur sejauh mana kehidupan keluargamu. Apakah engkau memiliki materi yang banyak? Atau mungkin engkau memiliki gelar yang sungguh sangat berhasil? Bahkan engkau menjadi orang terpandang? Bukankah budaya kita juga sering kali mengatakan demikian? Sering jujur kami akui keberhasilan secara kasat mata sering dilihat berupa hal-hal yang bersifat harafiah jasmani. Ketika kita berhasil dalam bidang-bidang sekuler, maka disitulah keberhasilan yang dimaksudkan oleh dunia pada saat ini.
Maka dari itu seorang wanita itu dengan spontan mengatakan, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi kalau kita melihat cara pandang Tuhan Yesus, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak melihat dari sudut pandang manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini tentu Tuhan Yesus ucapan bahagia itu dipandang dari sudut pandang surgawi, saudara-saudaraku. Sehingga Tuhan Yesus mengerti kebahagiaan yang semu tidak yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi kebahagiaan yang dimaksud Tuhan adalah kebahagiaan dari sudut pandang surgawi. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang percaya, maka paradigma, cara pandang kita tentang kebahagiaan itu tentunya harus menjadikan sebuah kehidupan yang mendasar bagi kita. Kalau kita boleh melihat tentang kebahagiaan, maka kebahagiaan itu Tuhan Yesus pernah berkhotbah, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 berkaitan tentang kebahagiaan. Itu sesungguhnya kebahagiaan yang sangat paradok yang disampaikan oleh dunia sangat berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita orang yang percaya? Kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita tentunya patut bersyukur kepada Tuhan karena kita ini adalah memiliki keselamatan bukan dari usaha kita, bukan dari upaya kita, tetapi dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk merespon kebahagiaan itu? Yaitu hari ini tema menjadikan tema dalam kehidupan kita minggu ini adalah mendengar, menyimpan dan memelihara. Maka Tuhan yang menyampaikan pada firman Tuhan ini mengatakan mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hari ini saudara-saudaraku, berbicara firman Tuhan seperti kalau kita melihat nanti bisa dilihat di rumah di dalam Injil Markus, Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu ketika kita menjadi orang yang seolah-olah diumpamakan sebagai tanah yang subur. Saya akan bacakan di Markus pasal 4 ayat ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, bahkan ada yang 60 kali lipat. Saudara-saudaraku, apakah tubuh kita ini menjadi tanah yang subur? Nah, ini sebuah perenungan bagi kita. Ketika firman Tuhan bisa keterima dalam hidup kita dan kita dapat menjadikan tanah yang subur di dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini akan bertumbuh dan berakar yang lebat supaya ketika badai itu menerjang, maka kita tidak goncang terhadap dunia ini dan kita menjadikan pohon yang dapat berbuah yang lebat dan buah itu menjadikan berkat bagi kita. Dan bukan hanya kita yang menikmati, tetapi orang-orang lain juga menikmati buah itu karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Maka kebahagiaan itu terletak bukan kita hanya bersandar dalam diri kita kepada keinginan-keinginan dunia saja, tetapi kebahagiaan itu bagaimana relasi kita kepada Tuhan. Maka kalau kita melihat kebahagiaan dan damai sejahtera itu terletak bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Maka Tuhan pernah mengatakan di dalam Injil, di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-7, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ini sesungguhnya yang menjadi rumusan dalam kita orang-orang percaya. Seringkali kita mengalami persoalan, seringkali kita mengalami problema. Jangan salah saudara-saudaraku, ketika tanah yang subur itu yang diumpamakan diri kita untuk menjadi tanah yang subur itu tidak serta-merta kita bisa melakukan begitu saja. Kalau istilah pertanian ada istilah reboisasi, penghijauan kembali. Untuk tanah yang subur itu harus dipupuk. Apa pupuk itu yang mujarab supaya tanahnya subur? Pupuk itu seperti pupuk kandang, baunya tidak enak sama sekali.
mungkin pupuk-pupuk yang lainnya, pupuk kimia dan sebagainya, itu sangat tidak nyaman sekali. Artinya apa? Seringkali ketika kita ingin menjadi tanah yang subur, kita perlu diuji oleh pupuk-pupuk itu. Ujian apa saudara-saudaraku? Persoalan Tuhan izinkan, masalah Tuhan izinkan, tetapi disitulah proses dinamika dalam hidup supaya kita mengalami yang namanya reboisasi, yaitu penghijauan kembali, supaya kita menjadi tanah yang subur. Ketika taburan itu diberikan kepada kita, maka akan bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Oleh sebab itu hari ini Tuhan menyampaikan firman kepada kita, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Maka dari firman Tuhan menjadikan perenungan kita melalui ibadah doa malam hari ini. Kita perlu mendengar, kita perlu menyimpan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidup kita, supaya terang itu bercahaya di dalam hidup kita. Ketika firman itu menjadi terang dalam hidup kita, maka ada kontrol dalam hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Bukankah hari ini begitu banyak orang yang sering menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak pernah tertanam di dalam hidupnya karena mereka tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Orang yang berbahagia menurut Tuhan adalah mereka adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan supaya kita menyimpannya dengan baik. Seringkali firman Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengarkan. Artinya apa? Tuhan terus menegur kita supaya sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang tidak mengizinkan, bahkan kesulitan-kesulitan yang luar biasa, ketika firman Tuhan tertanam di dalam hidup kita, maka kita mampu melakukan firman Tuhan dan firman Tuhan dapat bertumbuh lebat di dalam hidup kita dan akhirnya dapat berbuah. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan memerintahkan kepada kita melalui Injil Lukas di pasal 28, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di tempat kita masing-masing. Biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berbahagia karena mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan memelihara di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati pada kesempatan malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itulah menjadikan berkat bagi kami, dan orang lain juga dapat melihat hidup kami, supaya hidup kami menjadi terang bagi sesama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa masukkan persembahan di dalam amplop, lalu dituliskan persembahan untuk doa malam. Dan bisa dibawa pada saat ibadah hari Minggu ataupun diserahkan di kantor sekretariat setiap jam kerja. Mari kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan setiap kami bahwa hanya firman-Mu Tuhan yang menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan belajar memberikan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan berkati persembahan kami, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan saya serahkan kepada Penetua Hadi untuk menutup kita di dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini kalau Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami sampaikan ini menjadi firman yang berkenan kepada kami semua,
terlebih bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ada kuasa Tuhan, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau hadir melalui ibadah doa malam di tempat ini. Kami percaya pada sore hari ini kami hendak berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, yang sedang mengikuti ibadah doa malam di tempat ini. Kami hendak berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa oma-oma, kami berdoa opa-opa, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sungguh-sungguh kami sangat mengandalkan Engkau. Oleh sebab itu berkati seluruh jemaat-Mu dengan segala persoalan hidup yang mereka lakukan. Bahkan hari ini mengalami begitu banyak persoalan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi jemaat-Mu. Terlebih kami juga berdoa malam hari ini Engkau memberkati gereja-Mu di tempat ini, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Parmindo. Engkau memberkati gembala, seluruh pekerja, Engkau memberkati seluruh pengurus ke dalam kuasa-Mu, supaya bersatu hati bergandengan tangan di tengah-tengah situasi COVID ini Tuhan. Engkau tetap memberkati gereja-Mu, tetap menjalankan tugas-tugas dengan baik, bahkan terus melayani jemaat-Mu di tempat ini dengan segala keadaan. Tapi kami percaya bahkan penyertaan Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah tinggal diam, sehingga kami percaya bahwa Tuhan terus menyertai gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat-pejabat tinggi yang lainnya Tuhan. Engkau sertai mereka supaya takut akan Tuhan, dapat melakukan tugas dengan baik, mengurus rakyatnya dengan baik di tengah-tengah situasi yang demikian, dan bangsa kami dapat terlepas dari situasi yang penuh dengan persoalan ini. Dan kami percaya COVID ini segera undur, bahkan pergi dari tempat kami, sehingga kami dapat memulihkan ekonomi bangsa kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sungguh indah ini. Engkau memberikan janji kepada kami bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menyimpan serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati gereja-Mu. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang setia kepada Engkau. Engkau memberkati kami semua di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa malam ini hanya ke dalam kuasa-Mu, sehingga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan Tuhan terus menyertai jemaat-Mu dengan segala intensitasnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini ibadah doa malam sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.